Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Di video kali ini LKS akan membawakan alur cerita film dengan genre fantasi sekaligus fiksi ilmiah yang berjudul After Earth. Filmnya dirilis tahun 2013 dan dibintangi oleh Will Smith dan anaknya. Seperti apa alur ceritanya? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi yang menonton video ini, jika berkenan silahkan untuk subscribe channel ini, agar LKS lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lainnya. Film diawali oleh sebuah narasi yang menceritakan bahwa planet bumi sudah tidak layak lagi ditinggali, dikarenakan berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh umat manusia sebagai spesies dominan yang menempatinya. Maka dari itu, terjadilah evakuasi besar-besaran menuju sebuah planet yang bernama Nova Prime. Namun planet ini bukan tidak berpenghuni. Di Nova Prime, ada bangsa alien yang tidak berkenan dengan kehadirannya manusia. Maka dari itu, bangsa alien ini mengutus senjata biologis mereka yang berupa monster bernama Ursa untuk membinasakan umat manusia. Ursa ini secara teknis buta, tapi bisa merasakan keberadaan manusia lewat hormon feromon yang ada pada manusia. Hormon tersebut terlepas atau muncul ketika manusia itu sendiri dalam kondisi takut. Terjadilah peperangan panjang antara bangsa alien dan umat manusia yang menewaskan banyak para prajurit atau ranger dari pihak umat manusia. Namun, umat manusia bukan tidak mempunyai harapan. Diketahui harapan mereka bertumbuh pada seorang jenderal yang bernama Rage. Jiwanya dipercaya bebas dari rasa takut yang membuat dia tidak terlihat bagi Ursa. Dan fenomena tersebut disebut ghosting. Dan film After Earth pun dimulai. Film dibuka dengan seorang kadet atau calon ranger yang dipanggil oleh kepala pelatihnya. Kadet ini diberitahu kalau dia tidak lolos menjadi ranger dan harus mencoba kembali lagi tahun depan. Kadet ini bernama Kitai dan dia adalah anak dari General Rage yang disebut di awal narasi sebagai ranger yang pertama menguasai teknik ghosting. Kitai tadinya berharap kalau kelulusannya sebagai ranger akan bisa jadi hadiah kepulangan untuk ayahnya yang akan pulang malam ini setelah berperang di garis depan. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Shin berpindah ke General Rage yang sudah pulang dan sedang makan malam bersama Kitai dan Faya. Faya ini istri Rage sekaligus ibunda dari Kitai ya. Rage menanyakan hasil tes Kitai sebagai ranger. Kitai menjawabnya dengan kesal yang menyebabkan Rage menjadi marah. Go to my room, sir. Denied! Sit down! Rage bukan marah karena Kitai tidak lolos menjadi ranger, namun ia marah karena sikap Kitai yang terlalu percaya diri. Padahal Kitai masih muda dan masih harus belajar banyak. Shin berpindah ke Rage yang sedang berbincang dengan Faya. Lewat percakapan ini, kita bisa tahu kalau Kitai mempunyai seorang kakak yang sudah meninggal. Belum diketahui apa sebabnya, namun Kitai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya tersebut. Kitai terlalu larut dalam perasaan tersebut, yang membuatnya terlalu keras pada dirinya sendiri. Maka dari itu, ketidaklulusannya Kitai sebagai ranger menjadi pukulan berat baginya. Sebenarnya yang Kitai inginkan hanya membanggakan Rage ayahnya. Lewat percakapan ini juga kita bisa tahu kalau besok Rage akan kembali berangkat untuk bertugas. Dia akan pergi ke Ivitos, salah satu camp pelatihan ghosting, untuk meninjau pelatihan di sana. Dan tugasnya di sana akan menjadi tugas terakhirnya sebagai ranger, karena setelahnya ia akan pensiun dengan tujuan agar ia tidak selalu jauh dengan rumah dan keluarga. Dan sebagai rasa penyesalannya karena memarahi Kitai, Rage mengajak Kitai untuk pergi bersamanya, dan Kitai yang diajak oleh ayahnya terlihat sangat antusias. Hari pemberangkatan pun tiba. Rage dan Kitai berpamitan kepada Faya, dan sebelum mereka berangkat, ada 3 ranger yang memberi hormat kepada Rage. Ketiga ranger ini berterima kasih karena pernah diselamatkan oleh Rage. Terlihat salah satu dari ketiga ranger tersebut telah kehilangan anggota tubuhnya. Dari sini kita bisa tahu kalau Rage sangat dihormati oleh para ranger. Pesawat pun lepas landas. Di dalam pesawat, Rage meminta Kitai untuk tidur dan beristirahat, seperti halnya yang akan ia lakukan. Namun karena Kitai terlalu antusias akan perjalanan ini, alih-alih menuruti apa kata ayahnya, ia malah berkeliling di dalam pesawat, dan Kitai masuk ke ruangan kargo. Di ruangan kargo tersebut terdapat beberapa ranger dan seekor Ursa yang akan digunakan untuk pelatihan ghosting di camp Ivitos nantinya. Para ranger yang berada di sana menjahili Kitai dengan mempersilahkannya mendekati Ursa. Kitai mendekati Ursa yang dikandangi tersebut, dan tiba-tiba Ursa tersebut meraung merasakan keberadaan Kitai yang ketakutan. Kitai terperanjak dan para ranger menertawakannya. Dan tiba-tiba General Rage datang memperingatkan semua ranger yang ada di kargo untuk bersiaga dan mengamankan kargo, dan menyuruh Kitai untuk kembali ke posisinya semula. Kitai kembali ke tempat duduknya,
dan Rage memasuki kokpit pesawat. Ia memperingatkan kapten pesawat bahwa akan datang badai asteroid. Namun kapten tersebut mengatakan bahwa badai asteroid berada jauh dari jalur yang akan pesawat ini lalui. Dan tiba-tiba, badai asteroid yang diprediksi Rage pun benar-benar datang dan langsung menghujani pesawat. Rage memerintahkan agar pesawat berteleport ke tempat lain. Pesawat berhasil berteleport menghindari badai asteroid. Namun kondisi pesawat sudah rusak berat dan harus sesegera mungkin melakukan pendaratan sebelum pesawat hancur. Rage memerintahkan kapten kapal untuk mencari sebuah planet yang paling dekat dengan posisi pesawatnya sekarang. Ditemukanlah sebuah planet namun dengan status karantina level 1. Atau dengan kata lain, segala macam bentuk kehidupan yang ada di planet tersebut bisa sangat mematikan untuk manusia. Tidak melihat ada pilihan lain, maka pesawat pun akan melakukan pendaratan darurat di planet tersebut. Rage pun pergi untuk menemui Kitai dan mencoba menenangkan kondisi kita yang terlihat sangat panik dan ketakutan. Namun tiba-tiba, pesawat sudah hancur sebelum berhasil didaratkan. Terlihat Rage dan beberapa ranger terhempas ke berbagai arah dan sebagian terlempar keluar dari pesawat. Dan kita yang dalam keadaan terkunci oleh sabuk pengaman mulai kehilangan kesadarannya dan pingsan. Shin berpindah ke kita yang mulai siluman. Pesawat yang ia tunggangi sudah mendarat di planet tak dikenal ini. Namun kondisi pesawat sudah hancur terbelah menjadi dua bagian. Kitai bangun dan langsung pergi mencari ayahnya. Kitai menemukan beberapa jasad ranger saat mencari keberadaan ayahnya. Dan tidak berselang lama, Kitai pun menemukan ayahnya. Namun dengan kondisi yang tidak sebaik Kitai. Kedua kaki Rage patah dan salah satunya sangat parah. Yang jangankan berjalan, untuk berdiri atau bergerak saja, Rage terlihat kesulitan dan sekaligus kesakitan. Rage memerintahkan Kitai untuk pergi ke ruangan kokpit dan mencari Suar. Suar tersebut akan dipergunakan untuk menginformasikan posisi mereka ke pusat komando, agar sesegera mungkin pusat komando bisa melakukan penjemputan. Kitai menemukannya, namun sayangnya suar tersebut sudah rusak. Namun masih ada satu suar lagi yang tersimpan di bagian ekor pesawat. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pesawat hancur menjadi dua bagian. Bagian tempat Ranger dan Kitai berada adalah bagian kepala pesawat. Karena semua Ranger yang berada di kapal sudah meninggal dan sebagian hilang, hanya ada Kitai dan Rage. Dan seperti kita tahu, kondisi Rage dalam keadaan lumpuh sementara. Maka dari itu, Kitai harus mencari bagian ekor pesawat untuk mengambil suar cadangan tersebut. Dan Kitai harus melakukannya seorang diri. Kitai tidak punya pilihan karena apabila tidak, kemungkinan dia dan ayahnya akan terdapat di planet ini yang mungkin akan berujung kematian bagi mereka berdua. Sebelum berangkat, Rage melakukan briefing dengan Kitai. Posisi ekor pesawat berada 100 km dari tempat mereka berdua berada sekarang. Kitai dibekali oleh 6 inhaler yang berfungsi untuk menyaring udara, agar Kitai bisa lebih nyaman bernapas di sini. Kitai harus mengkonsumsi satu inhaler per 20 jam sekali. Pakaian Kitai dilengkapi oleh beberapa kamera yang memungkinkan Rage memantau segala pergerakan Kitai dari berbagai penjuru arah. Bahkan, sudut pandang yang tidak bisa Kitai lihat, bisa Rage lihat. Maka dari itu, Rage akan memandu Kitai untuk bisa sampai ke bagian ekor pesawat dengan selamat. Dan tidak hanya itu, pakaiannya bisa berubah warna sesuai lingkungan sekitar Kitai dan tingkat ancaman yang berada di dekat Kitai. Dan terakhir, Rage membekali Kitai dengan pedangnya yang mempunyai 22 bentuk perubahan. Rage pun mengingatkan kembali kepada Kitai untuk selalu waspada dan berhati-hati. Planet ini segala bentuk organismenya berkembang untuk bisa membunuh yang namanya manusia. Planet ini adalah planet bumi. This is Earth. Bukan lagi bumi yang kita kenal, melainkan bumi yang telah lama ditinggalkan oleh umat manusia dan berevolusi menjadi sebuah tempat paling berbahaya untuk manusia. Tapi bukan hal itu saja yang harus kita waspadai. Di bagian ekor pesawat tersebut adalah tempat Ursa dikandungi dan disimpan sebelumnya. Dan ada 3 kemungkinan tentang Ursa tersebut. Yang pertama, mungkin saja Ursa tersebut mati dalam kecelakaan pesawat. Yang kedua, Ursa masih hidup dan terperangkap di bagian ekor pesawat. Dan yang ketiga, Ursa berhasil keluar dengan selamat dari pesawat. Terlihat Kitai dengan serius mendengarkan semua pemaparan dari ayahnya. Meski rasa takut Kitai tidak bisa Kitai sembunyikan dan sangat terlihat di wajahnya. Kitai pun memulai perjalanannya dengan menaiki tebing untuk berada di daratan yang lebih tinggi. Baru saja beberapa meter dia memanjat, dia sudah terpeleset karena terkagetkan oleh seekor laba-laba yang merayap ke tangannya. Kitai kembali melanjutkan memanjatnya dan tidak berselang lama ia sudah berhasil mencapai daratan yang lebih tinggi. Shin berpindah ke Rage yang meluncurkan beberapa drone untuk menyisir lokasi sekitar. Dan prioritas utama pencarian drone tersebut adalah Ursa. Rage khawatir Ursa berhasil keluar dengan selamat dari kecelakaan pesawat. Mau bagaimanapun, Rage tetaplah seorang ayah. Ia tetap khawatir terhadap keselamatan anaknya yang harus mengemban misi berbahaya ini demi keselamatan mereka berdua.
Setelah meluncurkan drone, Rage memberi arahan lagi kepada kita. Kalau cuaca di bumi bisa mengalami perubahan yang drastis saat petang menjelang, dalam artian bisa sangat dingin. Kita harus mencapai beberapa kawasan yang iklimnya hangat sebelum petang menjelang. Kita bisa mengetahui kawasan dengan iklim hangat lewat peta digital yang ada di tangannya. Setelah memberi arahan, Rage berniat menyuntik dirinya dengan obat penahan rasa sakit. Tapi urung karena efek sampingnya bisa membuat dia mengantuk dan mengakibatkan dia tidak bisa siaga memandu Kitai. Shin berpindah ke kita yang mulai memasuki kawasan hutan. Pakaiannya bereaksi dan berubah menjadi hitam. Rage mengatakan bahwa itu indikator kewaspadaan. Yang dengan kata lain, ada bentuk kehidupan lain yang mendekati Kitai. Kitai bersiaga dengan pedangnya. Dan ternyata hanya seekor monyet babun yang menghampirinya. Kitai terlihat panik. Rage coba menenangkannya, tapi Kitai malah melempar babun tersebut dengan sebuah batu. Babun tersebut terlihat marah dan memanggil kawanannya. Rage pun memerintahkan Kitai untuk berlari berbalik arah menuju ke arah sungai. Kitai berlari tunggang-langgang berusaha meloloskan diri dari puluhan monyet yang mengejarnya. Dan Kitai pun berhasil mencapai sungai sesaat sebelum para monyet menangkapnya. Kitai menyeberangi sungai dan terus berlari dengan panik. Rage berusaha menenangkannya. Ia menyuruh Kitai berlutut dan mengecek keadaannya. Rage melihat di monitor yang terhubung dengan pakaian Kitai kalau kondisi Kitai sedang terkontaminasi oleh sejenis racun. Dan ternyata Kitai digigit semacam limus sakerut. Anda tahu limus sakerut? Lintahlah kalau bahasa kekiniannya mah. Rage memerintahkan Kitai untuk melakukan serangkaian pengobatan untuk menetralkan racun yang sudah masuk ke aliran darahnya. Namun Kitai terlihat kesulitan melakukannya karena racunnya sudah mulai bereaksi di tubuhnya. Kitai mulai kehilangan pandangannya dan anggota tubuhnya mulai mati rasa. Namun dengan susah payah akhirnya Kitai berhasil menyuntikkan dirinya dengan obat. Anti racun tersebut pun mulai bekerja. Namun efeknya Kitai harus tertidur sementara waktu. Kitai akhirnya terbangun, kondisinya sudah lebih baik. Tapi sebentar lagi petang dan Kitai harus sesegera mungkin keluar dari sana menuju ke zona yang lebih hangat. Kitai pun mulai beralih menuju ke zona hangat tersebut. Sementara itu, Rage mengobati sendiri luka di kakinya tanpa obat penahan rasa sakit. Ngilu liatnya coy. Kitai akhirnya sampai di zona hangat. Rage menyuruhnya untuk meminum kembali cairan oksigen yang kedua dan melaporkan sisa cairan yang tersisa. Namun alangkah kagetnya Kitai, 2 dari kelima cairan yang tersisa telah pecah dan rusak. Mungkin rusak saat lari dari kejaran babun ya. Kitai pun berbohong kepada ayahnya dan mengatakan kalau sisa cairannya ada 4 buah. Shin berpindah ke Kitai yang sedang beristirahat karena hari sudah gelap. Dan Kitai meminta ayahnya menceritakan pengalaman pertama ketika ayahnya melakukan ghosting. Dan Rage pun menceritakannya. Shin kembali berpindah ke Kitai yang kembali melanjutkan perjalanan dengan berlari. Sekarang ia harus pergi menuju ke air terjun. Di monitor, Rage melihat kawanan babun yang tadi mengejar Kitai sudah dalam keadaan binasa tercabik-cabik. Dan di monitor menginformasikan bahwa hasil kerusakan tersebut dilakukan oleh Ursa. Beruntung Kitai tidak melihatnya. Kitai sudah sampai di air terjun. Rage meminta Kitai kembali mengecek persediaannya. Namun kali ini Kitai diminta untuk memperlihatannya ke arah kamera. Dan kali ini Kitai tidak bisa berbohong soal cairan penyaring udaranya yang hanya tersisa 2 buah. Rage menghitung jarak tempuh dan sisa persediaan Kitai. Karena menurut perhitungan Rage, Kitai akan kehabisan penyaringan udara sebelum sampai ke tujuan. Karena harus menuruni jalan setapak untuk turun dari air terjun. Maka Rage membatalkan misi dan menyuruh Kitai untuk kembali ke pesawat. Namun Kitai bersikeras untuk melanjutkan misi tersebut yang membuatnya harus berdebat dengan ayahnya. Trusting me? Lewat perdebatan ini kita bisa tahu kalau Senshi, kakak dari Kitai, terbunuh oleh Ursa tepat di depan mata Kitai. Senshi menyuruh Kitai untuk masuk ke dalam kotak yang bisa menahan hormon feromon agar tidak terlepas ke udara dan membuat Ursa tidak bisa melihat Kitai. Namun Kitai menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Ia merasa pengecut pada saat itu dan sekarang ini ia tidak mau merasa menjadi pengecut lagi. Kitai pun mengakhiri perdebatan tersebut dengan meloncat dari atas air terjun dan mencoba turun ke bawah dengan cara para layang. Kitai pun melayang menuruni air terjun namun tak lama berserang. Ada seekor burung besar yang mengikuti Kitai dan mencoba memburunya. Kitai pun meliuk-liuk di udara mencoba menghindari kejaran burung tersebut. Namun semua usahanya sia-sia, burung tersebut pada akhirnya bisa menangkapnya. Kitai terbangun di sebuah sarang burung yang besar. Di sana juga terdapat beberapa anak burung yang baru menetas. Anak dari burung yang tadi menangkap Kitai. Muncul masalah baru, ternyata bertepatan dengan Kitai yang ditangkap untuk dijadikan makanan anak burung. Sarang tersebut juga sedang dijambangi kawanan predator yang lain, semacam singa gunung lah. Kawanan singa gunung ini mencoba merangsek masuk ke sangkar tersebut untuk memangsa para anak burung yang ada di situ.
Kitai dengan spontan mencoba mempertahankan anak burung dari serangan para kawanan singa. Kitai bahu-membahu dengan ibu burung yang tadi menangkapnya, menghalau para singa agar tidak memakan anak-anak burung. Pada akhirnya, semua singa tersebut melarikan diri. Namun tidak satupun anak burung yang selamat dari serangan tersebut. Terlihat si ibu burung meraung-raung bersedih melihat semua anaknya mati tidak tersisa. Kesempatan itu digunakan Kitai untuk pergi dari tempat tersebut. Kitai melanjutkan perjalanannya. Dia mencoba menghubungi ayahnya, namun terlihat monitor yang ada di tangannya yang berfungsi sebagai alat komunikasi juga telah rusak. Sementara itu, Rage mencoba mencari keberadaan anaknya menggunakan drone yang tadi ia luncurkan. Namun yang ia dapati malah beberapa jasad ranger lain yang sengaja Ursa gantung di pepohonan. Diketahui hal tersebut merupakan salah satu kebiasaan Ursa yang Ursa lakukan dengan tujuan menteror atau menebar rasa takut bagi buruannya yang masih hidup. Ada kemungkinan Ursa merasakan masih ada manusia lain yang masih hidup, yang tak lain adalah Kitai. Scene beralih kembali ke Kitai yang sedang mencari tempat perlindungan, karena hari akan segera gelap, dan cuaca akan berubah menjadi sangat dingin. Kitai melihat hewan seperti babi beserta anak-anaknya memasuki sebuah gua. Kitai pun lantas mengikutinya. Dalam gua, Kitai membuat api unggun agar dirinya tetap hangat, dan mencoba mengingat-ingat rute menuju bagian ekor pesawat. Dan ia memvisualisasikannya dengan cara menggambarkannya di dinding gua. Keesokan paginya Kitai melanjutkan perjalanan. Burung besar yang sempat menangkap Kitai tadi terlihat mengikuti Kitai dan memantau Kitai dari ketinggian. Kitai terlihat sedikit risau tentang hal tersebut. Kitai berhenti sejenak untuk meminum penyaring udara terakhirnya dan lanjut membuat rakit dan melanjutkan perjalanannya. Namun Kitai ketiduran di atas rakit dan ia memimpikan Senshi kakaknya yang telah tiada berusaha membangunkannya. Kitai pun terbangun dan ia kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tak berselang lama, iklim di tempat Kitai tiba-tiba berubah secara drastis menjadi dingin. Lingkungan di sekitar Kitai terlihat memukul dan Kitai mulai terkena hipotermia. Ia tidak sanggup lagi berjalan, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil kedinginan dan kesadarannya pun perlahan menghilang. Kitai pun pingsan dan sekujur tubuhnya mulai membeku. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyeret tubuhnya menuju ke tempat yang lain. Jin berpindah ke Kitai yang terbangun dari pingsannya. Anehnya, ia terbangun di sebuah lubang dan ditimbun oleh ranting dan dedaunan. Dan ketika Kitai keluar dari lubang tersebut, Kitai melihat burung besar yang sedari tadi mengikuti Kitai terbaring di tanah dan sudah tidak bernyawa. Ternyata, burung ini yang menyeret Kitai saat Kitai pingsan dikarenakan hipotermia. Burung ini memasukkan Kitai ke sebuah lubang, menimbunnya dengan dedaunan dan ranting, lantas menutupinya dengan tubuhnya, menjaga Kitai yang pingsan tetap hangat. Namun sayangnya hal tersebut membuat burung ini harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mungkin burung ini mau membalas budi pada Kitai yang mencoba menyelamatkan anak-anaknya dari serangan singa. Meskipun gagal sih. Kitai kembali melanjutkan perjalanan. Ia sudah mulai batuk-batuk dikarenakan efek cairan penyaringan udara mulai habis. Kitai menemukan puing-puing dari pesawat. Itu tandanya Kitai sudah dekat dengan lokasi jatuhnya bagian ekor pesawat. Kitai lantas menaiki pohon untuk mendapatkan penglihatan lebih luas lagi. Dan benar saja, bagian ekor pesawat yang kita cari tidak jauh lagi dari tempatnya berada. Sesegera mungkin Kitai pergi dari ekor pesawat tersebut. Hal yang pertama dicarinya adalah cairan penyaring udara karena dia sudah sangat sulit untuk bernapas. Kitai pun menemukannya dan langsung meminum cairan tersebut. Setelah selesai, Kitai mencari sebuah pedang dan mengecek kandang tempat Ursa itu berada sebelumnya. Terlihat kandang itu sudah rusak dan tidak ada jasad Ursa di dekatnya. Kitai lantas mencari alat komunikasi dan tidak lupa suara cadangan yang selama ini menjadi misi dari perjalanannya. Kitai menghubungi ayahnya lewat alat komunikasi barunya dan tersambung. Namun sayangnya karena Kitai berada di zona hitam, yang dalam artian segala bentuk peralatan elektrik jika digunakan di zona ini akan mengalami gangguan. Maka Rage bisa mendengar suara Kitai, namun Kitai tidak bisa mendengar suara dari ayahnya. Kayak kalau kita nelpon suka gangguan kan? Macam itulah. Dan bukan hanya itu, suara pun tidak akan berfungsi jika ditembakkan dari zona hitam. Kitai terlihat putus asa, ia tidak bisa menghubungi ayahnya, dan suara pun tidak menembakkan cahaya. Kitai kurang pengetahuan soal zona hitam ini. Di tengah kebingungannya, Kitai pun melihat ke arah langit. Ia mulai berpikir kenapa semua alat tidak berfungsi. Rage hanya bisa melihatnya tanpa bisa memandunya. Yang harus Kitai lakukan adalah menjauh dari zona hitam dan menuju ke dataran yang lebih tinggi. Dalam hal ini, gunung berapi yang ada di dekatnya. Tidak butuh lama Kitai pun menyadari apa yang harus ia lakukan dan Rage pun terlihat sedikit lega. Kitai pun bergegas menuju gunung tersebut. Di perjalanannya menuju bukit, Kitai melihat beberapa jasad ranger yang sengaja oleh Ursa digantung-gantungkan di atas pohon sebagai pemicu hormon feromon agar Ursa dapat melacak Kitai dengan mudah. Di monitor Rage terlihat indikator keberadaan Ursa sudah terdeteksi dan Ursa tidak jauh dari tempat Kitai berada. Dan sialnya, Ursa sudah berhasil melacak keberadaan Kitai.
Kitai memacu langkahnya lagi. Ia berlari menanjaki gunung tersebut. Tanpa ia ketahui, Ursa semakin mendekat kepadanya. Ia berhenti sejenak untuk kembali mencoba suar tersebut, namun masih belum bisa. Intuisi Kitai bekerja. Ia sadar ada sesuatu yang semakin mendekatinya. Kitai tidak bisa lari selamanya. Yang harus Kitai lakukan adalah melawannya. Kitai memasuki gua yang ada di depannya. Ia pun bersiaga dengan pedangnya. Kitai berjalan pelan dan menyusuri gua. Dan tiba-tiba Ursa muncul dari arah langit-langit gua dan langsung menyergap Kitai. Kitai masih bisa menghindar dan masuk ke sebuah celah yang membuat Ursa tersebut kesulitan menjangkaunya. Namun itu tidak berlangsung lama. Kitai kembali berlari. Kali ini ia berlari ke ruangan yang lebih sempit, berharap bisa menghambat pergerakan Ursa. Ursa memang terlihat kesulitan mengikuti Kitai. Namun ketika ia kesulitan menjangkau Kitai, Ursa mulai menembaki Kitai dengan cairan asam atau asid miliknya. Kitai yang terkena cairan tersebut terlihat kesakitan dan memutuskan untuk berguling dan masuk ke sebuah lubang yang tidak jauh dari tempatnya berada. Sementara itu kondisi Rage terlihat semakin buruk. Rage telah kehilangan banyak darah dikarenakan cederanya, dan ia mulai kehilangan kesadarannya. Shin berpindah ke Kitai. Ia terjatuh ke sebuah aliran sungai atau danau yang berada di dalam gunung berapi tersebut. Kitai segera mungkin berenang keluar dari sana, lewat sebuah lubang lainnya yang mengarah kembali keluar. Dan tiba-tiba Ursa muncul dari kedalaman air mencoba meraih Kitai menggunakan capitnya. Kaki Kitai sempat terluka oleh capit tersebut, namun Kitai kali ini juga masih bisa berhasil lolos dan keluar dari lubang tersebut. Kitai sekarang berada kembali di luar gua dengan ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kitai pun kembali mencoba menembakkan suar. Kali ini sinyal suar terlihat lebih baik, namun masih luplep sinyalnya. Anda tahu luplep tidak stabil lah kalau bahasa Anda mah. Akhirnya sinyal suar berhasil stabil. Dan ketika Kitai akan menembakkan suar tersebut, ia dijegal oleh Ursa yang ternyata berhasil mengikuti Kitai lewat lubang yang sama. Suar terlepas dari genggaman Kitai, dan Kitai terjatuh dengan keras ke tanah. Kali ini Kitai hanya bisa terbaring menahan rasa sakit, karena kali ini Ursa berhasil melukai bagian pinggangnya. Kitai terbaring di tanah, segala hal mulai memasuki pikirannya. Mulai dari tragedi kematian kakaknya, sampai ke setiap perkataan ayahnya yang berupa panduan atau wejangan yang membantu Kitai sampai sejauh ini. Tiba-tiba semuanya terlihat melambat dalam pandangan Kitai. Ursa tersebut sudah semakin mendekatinya, namun tiba-tiba Ursa tersebut hanya melewatinya dan terlihat kebingungan, seolah tidak bisa merasakan kembali keberadaan Kitai. Rupanya tiba-tiba Kitai menguasai teknik Gosing. Jiwanya sudah bebas dari ketakutan. Ia tidak takut lagi dengan Ursa tersebut. Ursa terlihat mencari-cari Kitai. Kitai dengan tenang meraih pedangnya dan mulai menyerang Ursa dengan bertubi-tubi. Terjadi pertarungan antara Kitai dan Ursa. Kali ini Kitai terlihat sangat unggul dikarenakan Ursa benar-benar tidak merasakan keberadaan Kitai. Tidak butuh waktu lama, Ursa tersebut pun tumbang di tangan Kitai. Seorang anak kecil yang bahkan tidak lulus menjadi ranger. Dan akhirnya Kitai menembakkan suar tersebut ke angkasa. Tidak lama bala bantuan menjemput Jenderal Rage dan Kitai. Dan Shin berpindah ke Kitai yang sudah berada di pesawat evakuasi. Kitai melihat ayahnya yang sedang dalam pengobatan. Ayahnya meminta para ranger yang merawatnya untuk membantunya berdiri, dan Rage memberi hormat kepada Kitai. Kitai membalasnya dengan pelukan yang sangat hangat. Mereka berdua berhasil keluar dengan selamat dari planet bumi. Dan film pun berakhir. Gimana teman-teman alur cerita film After Earth ini? Pasti banyak dari teman-teman yang sudah menonton film ini secara langsung ya, karena memang ini film terhitung jadul sih. Tiba waktunya LKS pamit undur diri. Bagi yang menonton video ini, jika berkenan boleh subscribe. Kalau suka sama videonya boleh kasih like juga. Bahaya adalah nyata, tapi ketakutan itu sebuah pilihan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.